Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah yang memiliki kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kita marilah terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin saat-saat ini kita antara suka dan juga penuh dengan duka. Suka kita berbahagia bersyukur kepada Allah. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini, dan belum tentu tahun depan Allah akan berikan kesempatan kepada kita lagi. Kita bersyukur kepada Allah dan penuh duka. Wabah Covid belum juga berlalu. Bisa jadi di antara sebagian kita yang tahun lalu, bahkan kemarin masih bersama keluarga-keluarga kita tercinta, bersama sahabat-sahabat kita, bahkan bersama kedua orang tua kita, yang setelah Idul Fitri kita berta'afu, mencium tangan mereka, dan hari ini kita bisa berjumpa dengan kedua orang tua kita dan sahabat-sahabat kita. Namun kita harus terus bersyukur kepada Allah atas anugerah iman Islam yang Allah berikan kepada kita. Ayuhal hadirun, bertakwalah kepada Allah haitsumakum, dimanapun kita berada, karena tidak ada bekal terbaik berjumpa dengan Allah kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu, kata Allah, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal berjumpa dengan Allah adalah hanya ketakwaan yang akan menyelamatkan kehidupan kita dunia dan juga akhirat kita. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Satu bulan kita melaksanakan amal ibadah pada rangkaian amaliyah Ramadan. Banyak kita mengerjakan berbagai macam amal ibadah, dari mulai saum Ramadan, tilawah Al-Quran, tarawih, berinfak, menyediakan takjil, hatta sampai itikaf. Dan hari ini kita sama-sama berkumpul melaksanakan ibadah Idul Fitri. Banyak nilai yang harus kita bisa jaga, kita internalisasikan, dan kita implementasikan dalam kehidupan seharian kita. Ayo hadirun. Nilai apa saja daripada rangkaian amal
persoalan kita. Yang pertama tentunya adalah nilai aqidah sahihah. Ayolah hadirin azakumullah, akidah yang benar, iman tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus terus kita jaga. Bagaimana selama sebulan penuh kita dilatih, ditarbiyah oleh Allah, diperintahkan mengerjakan amal-amal saum yang mungkin tidak ada yang tahu kita melaksanakan saum kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala agar terjalin muraqabatullah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bekal bagaimana kita terus memperbaiki akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Akidah, keyakinan, ideologi yang benar adalah kunci diterimanya amalan-amalan kita. Percuma sebagian di antara kita ketika mengerjakan kebaikan-kebaikan amal soleh Ramadan, namun akidah kita masih rusak. Akidah adalah sumber imam dari amalan-amalan kita. Bahkan akidah juga bisa menjadi motivasi di antara kita untuk beramal soleh, beramal dakwah, beramal jamaah di antara kita. Termasuk hari ini bersedekah. Kalau kita tidak memiliki iman akidah yang benar kepada Allah, mana mungkin di antara kita keinginan untuk berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nilai kesabaran ayolah hadirun yang terus kita pupuk, yang terus kita jaga, yang terus kita integrasikan dan implementasikan dalam keseharian kita. Salah menyampaikan dalam sebuah hadis, as-shaumu syahru sabr. Puasa itu adalah bulan kesabaran. Dan ini harus terus kita jaga, terutama kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak. Jangan mudah mencaci maki anak-anak kita. Tarbiyahlah anak kita dengan kesabaran. Kesabaran tentunya bukan hanya menahan diri daripada kepahitan-kepahitan hidup dan masalah saja, tapi kesabaran juga kata para ulama adalah bagian daripada ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah, kita menjauhi kemaksiatan. Ini pun bagian daripada makna kesabaran. 1 bulan penuh kita mengerjakan berbagai macam amal-amal kebaikan. Hendaklah harusnya natijatun lahir nilai-nilai yang bermanfaat dalam kehidupan kita, semakin menjadi mukmin yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyuhal hadirun azzakumullah, yang perlu kita jaga dan integrasikan serta implementasikan dalam kehidupan keseharian pasca Ramadan adalah nilai penjagaan keluarga. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sini saya menyaksikan banyak seorang ayah, seorang ibu yang berkewajiban menjaga keluarganya. Kesalehan, amal soleh yang kita kerjakan berinteraksi dengan Allah, janganlah hanya kita nikmati sendiri saja ayyuhal hadirun azzakumullah, tapi ajaklah anak-anak kita, ajaklah istri kita, pasangan-pasangan hidup kita, keluarga besar kita bersama-sama mengerjakan amal-amal soleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bukan hanya berkumpul dalam kehidupan dunia saja, tapi juga di akhirat berkumpul bersama keluarga tercinta kita. Berapa banyak seorang ayah yang lalai kepada anak-anaknya. Mereka tidak memperhatikan bagaimana anaknya sudah bisa baca Al-Quran atau belum. Mereka tidak memperhatikan anak gadis untuk aurat atau belum. Mereka banyak lalai, bahkan istrinya tidak bisa sholat pun mereka abaikan. Wa'iyadzubillah. Dan semangat Ramadan harus tumbuh dari kita semuanya, agar bagaimana kita berupaya menjaga keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi ayah-ayah yang dayuh, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, qad haruma alaihimul jannah.
diharamkan surga baginya. Siapa itu? Adalah alladzu yaqraf ahli al-khabath, seorang ayah yang tidak pernah peduli kepada anak-anak, dengan siapa anaknya berteman, dengan siapa anaknya bergaul, tayangan-tayangan apa yang dilihat oleh istrinya, anak-anaknya di rumahnya, dari gadgetnya, handphonenya, apakah anak sudah balik, sudah bisa baca Al-Quran atau belum, tidak pernah peduli. Apa yang digosipkan pasangannya, istrinya, apa yang terjadi kepada adik-adiknya, dia tidak pernah peduli. Wa'alaikumsalam. Inilah seorang ayah yang dayus, yang jauh daripada kebaikan-kebaikan. Nilai penjagaan keluarga harus terus tertanam di antara kita, ayyuhal hadirun, karena ini merupakan kewajiban kita, terutama sebagai seorang ayah. Seorang ibu memang benar bertanggung jawab dalam pembinaan anak-anaknya. Namun wal abu raisuha, kepala sekolah dalam keluarga adalah kita para ayah. Jangan banyak memberikan beban kepada istri, tapi kita sebagai seorang suami, seorang ayah bertanggung jawab besar terhadap apa yang terjadi pada anak-anak kita. Sehingga Ibnu Qayyim Jauziyah mengatakan, ketika terjadi kehancuran, kerusakan kepada anak-anak, maka yang dipertanggungjawabkan adalah seorang ayah, seorang abi, seorang bapak. Ayolah hadirun azzakumullah. Nilai yang keempat yang harus kita jaga dan lestarikan, implementasikan dalam seharian kita adalah nilai-nilai kepedulian sosial. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada bulan Ramadan ini banyak sekali di antara sebagian kita menyediakan takjil, membantu fakir miskin, berikan sembako dan lain sebagainya. Dan inilah harus terus tumbuh dari kita dan terjaga di antara kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ahabbun nas ilallah ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat di antara kalian. Wa habbul a'mal ilallah ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala muslim. Dan aktivitas amaliyah, perbuatan yang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau membahagiakan saudaramu. Au takshifu anhu kurbak, atau meringankan beban masalah orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau membayarkan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau memberikan makan orang-orang yang lapar. Wa li anna amshi ma'i fi hajatin ahabbu ilayya min atakifa fi hadzal masjid asy-syam, ya'ni Masjid Nabawi syahran. Kata Salam, dan aku lebih suka berjalan bersama sahabatku untuk menyelesaikan problem masalah-masalah orang lain, masalah-masalah keumatan, masalah pembangunan masjid, dari sekedar beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Nilai-nilai kepedulian pasca Ramadan harus terus kita jaga, ayyuhal hadirun. Keberhasilan kita dalam rangka beribadah kepada Allah, indikatornya bukan hanya dari tanda-tanda fisik, hitamnya jidat atau kening kita, bukan hanya semakin terus memakai jubah berarti saleh, tidak. Namun manifestasi daripada iman dan takwa, keberhasilan amal soleh adalah bagaimana sejauh kontribusi kita kepada masyarakat kita, kepada tempat di mana kita tinggal. Apakah kita menjadi manusia yang bermanfaat atau tidak? Bahkan sampai apa peranan kita dalam keluarga kita itu menentukan sekali berhasil atau tidaknya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sampai di antara kita, ayyuhal hadirun, Ramadan berlalu maka berlalu pula kepedulian sama menolong sahabat-sahabat saudara kita. Saat ini masjid kita, masjid tercinta kita membutuhkan support, bantuan finansial, dana dari jamaah semuanya. Ini adalah kesempatan terbaik, amanah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita menjadi keluarga-keluarga ahli sedekah. Amin ya rabbal alamin. Yang banyak berkontribusi dalam pembangunan masjid ini. Mudahkan ya Allah, mudahkan. Bahkan kalau kita melihat tanda-tanda orang-orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis sarra. Orang bertakwa itu infaknya luar biasa, spesial. Kenapa dikatakan spesial? Dalam keadaan mampu dia berinfak, dalam keadaan tidak mampu pun dia berinfak. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Kalau kita
kita berhasil dalam Ramadan tahun ini, maka akan semakin banyak orang-orang yang kita tolong, lembaga-lembaga yang kita tolong, bahkan masjid kita, bahkan kalau perlu ada separuh harta kita sumbangkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah rabbil alamin wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Pada khutbah keduanya khatib mengingatkan para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak rupanya mari kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat keinginan kita. Astagfirullah wa natubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah kezaliman maksiat yang telah kami kerjakan ya Allah. Begitu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Terima kasih atas nikmat iman, nikmat waktu, nikmat harta, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bersama lanjut usia kami, begitu banyak kemaksiatan yang kami kerjakan, sementara amal-amal kami sangat kurang ya Allah. Kami belum jadi ayah terbaik bagi anak-anak kami. Kami belum jadi ibu terbaik bagi anak-anak kami. Kami belum jadi suami terbaik bagi istri-istri kami. Kami belum jadi istri terbaik bagi suami-suami kami ya Allah. Allahumma rabbana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina ya Allah, ampuni dosa kami, ayah kami, ibu kami yang masih hidup atau yang telah wafat ya Allah. Kami belum bisa maksimal berbakti kepada orang tua kami, padahal mereka masih berada di tengah-tengah kami saat itu ya Allah. Namun sekarang mereka sudah tiada lagi ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kesolehan kepada kami ya Allah dengan taufik-Mu. Kami bisa birrul walidain kepada kedua orang tua kami ya Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan terbaik setelah mentauhidkan-Mu ya Allah. Kami tahu itu, tapi kami malah lalai pada orang tua kami ya Allah. Pada hari Fitri ini kami bersyukur ya Allah, terima kasih. Engkau berikan cahaya iman kepada kami. Kami nikmat terpanas-panas ya Allah. Yakinkan kami kepada-Mu ya Allah. Ya Rabbi, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Ya Allah, dari kejauhan juga kami minta tolong ya Allah. Tolong saudara kami di Palestina ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Palestin. Kami tenang duduk di sini tertib ya Allah, bisa mendengarkan khutbah, bisa sholat bersama-sama, berkumpul dengan saudara keluarga kami. Tapi saudara kami di Palestina ya Allah, mereka sholat tidak tenang, tidak tentram ya Allah. Tidak banyak yang bisa kami lakukan menolong saudara-saudara kami, kecuali doa dan beberapa sedikit harta yang bisa kami berikan untuk mereka ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, muliakan kami dengan Islam, muliakan Islam, tolong ya Allah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin, wa ahlikil kafarata wal musyrikin, hancurkan orang-orang zalim dan kafirin, minal yuhud Israel. Rabbana
آتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh, istri yang salehah, yang menjadi penyejuk mata hati ketika kami bicara kepadanya. Mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, bukan membantah. Ya Allah, Rabbana hab lana minas shalihin. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang saleh, ahlul Quran. Ya Allah, banyak di antara kami anak yang disekolahkan sekolah Islam, namun mereka tetap jauh dari Allah. Kami tidak bisa mendidik mereka, ya Allah, tanpamu, tanpa melibatkanmu, ya Allah. Untuk itu tolong kami, ya Allah, dalam mendidik anak-anak kami. Sukseskan mereka kehidupan dalam dunia ini dan bahagiakan dalam akhirat pula, ya Allah. Jadikan para ahli Quran dari anak-anak kami, keturunan kami, menjadi hamil-hamilatul Quran, menjaga kitabmu, ya Allah, yang penuh dengan keberkahan. Cintakan kami dengan Quran, ya Allah. Ta'amun al-Quran. Jadikan kami ahli sedekah, ya Allah. Dunia sementara, harta akan dipertanggungjawabkan di hadapanmu, ya Allah. Min aina tasabuhu aina anfaqah. Di mana kamu dapatkan harta itu dan untuk kemana engkau infakkan harta itu. Kami ingin infakkan harta untuk masjid kami tercinta Al-Hidayah. Kami berat, ya Allah, tapi kami yakin ganjaran-Mu, keberkahan-Mu untuk kami dan keluarga kami, ya Allah. Berikan kami hati yang jernih, ya Allah. Mengapa hati kami kering, ya Allah? Ampuni kami, ya Allah. Jadikan kami yang sedekah, ahli infak yang ikhlas, ya Allah. Menolong guru-guru kami, syekh-syekh kami, ustaz-ustaz kami, masjid kami tercinta, ya Allah. Rabbana, ya Allah, terima amal soleh kami, iman kami. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ansur ikhwan muslimina wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Kesehatan kami, keluarga kami. Allahumma kshif 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan. Dengan kekuasaan-Mu, ya Allah, angkat COVID corona ini, ya Allah. Cukup, ya Allah. Kami ingin mendapatkan sop, ya Allah. Kami ingin bersama-sama kajian, bertemu offline langsung dengan guru-guru Ustaz kami. Kami ingin mudik, ya Allah, bertemu dengan orang tua kami. Kami ingin mudik, ya Allah. Angkat COVID, ya Allah. Jika corona ini turun, ini turun karena musibah yang kami kerjakan, karena dosa-dosa yang kami kerjakan. Hapuskan dosa kami, ya Allah. Kami rindu dengan orang tua kami. Berapa umur kami, ya Allah, dan tentu tahun depan kami akan berjumpa dengan orang tua kami kembali, ya Allah. Allahumma kshif 'anna al-bala wal ghala wal waba. Rabbana Allahumma arhamna bil Qur'an. Rahmati kami dengan Quran. Warga kami, anak-anak kami, dengan ilmu hidayah-Mu, ya Allah. Mudahkan kami dalam beramal saleh. Ikhlaskan panitia pembangunan dalam support bangunan masjid, ya Allah. Mudahkan, bantu, ya Allah. Kami yakin inna surullah yang surukum wa yathabit aqlabakum. Mereka kerja keras banting tulang untuk pembangunan masjid, ya Allah. Yakin, ya Allah, Engkau akan mereka tolong, ya Allah. Mereka akan Kau tolong, ya Allah. Tolong keluarganya, tolong istrinya, tolong suaminya, tolong anak-anaknya, tolong hidup, berkahi, ya Allah, berkahi. Ketua Yayasan Al-Hidayah, pengurusnya, masjidnya, DKI-nya, jamaahnya, berkahi, ya Allah, berkahi, berkahi, ya Allah. Panjangkan usia kami dalam taat dan takwa kepada-Mu, ya Allah, dan jauhi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.